Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita masih membahas mata kuliah metodologi penelitian bagian data. Untuk di bagian data penelitian ini terbagi dari berbagai hal. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah metodenya. Metode dalam menentukan hubungan kausalitas tadi, itu yang kita sebut dengan teknik multivariat variable dependent. Analisis multivariat itu ada beberapa hal. Untuk regresi berganda, kamu bisa menggunakan software Excel pun sebenarnya bisa ya, atau kamu menggunakan software keuangan seperti Stata, eFuse, dan SPSS. Untuk regresi berganda, cirinya apa? Apa yang membedakan antara metode satu dengan yang lainnya? Variable dependennya biasanya satu. Kemudian variable dependennya itu berupa metrik atau angka. Kalau dependennya gimana? Dependennya bisa lebih dari satu, kemudian dia bisa berupa metrik dan non metrik. Jadi bisa datanya itu adalah data kualitatif ataupun kuantitatif. Untuk regresi data panel juga hampir sama, kita bisa menggunakan Stata, eFuse, SPSS. Untuk yang versi yang terbaru masih bisa juga. Variable dependent, variabelnya adalah satu. Kemudian variable dependentnya di sini, di sini ada kesalahan. Ini adalah metrik harusnya. Kemudian variable independentnya atau X-nya ya, independent itu adalah X. Ini bisa berupa metrik ataupun non metrik. Analisis diskriminan itu hampir sama dengan logit. Di sini saya nggak masukin logit ya. Oke, untuk analisis diskriminan, untuk Y-nya itu non metrik, X-nya bisa metrik ataupun non metrik. Tapi variable dependentnya itu biasanya binary. Lalu bedanya apa sama logit? Kalau analisis diskriminal dia harus normal datanya. Jadi kalau kamu lakukan uji normalitas dia harus normal, sedangkan untuk logit tidak harus normal. Begitu pula yang lain-lainnya, kalian bisa baca di sini untuk conjoin itu seperti apa. Kemudian ada path analysis, saya ingin membahas yang umumnya dikerjakan di skripsi ya. Untuk path analysis biasanya itu ada intermediasi atau variable Z-nya. Jadi di sini ada X misalkan, jadi nggak langsung ke Y. Jadi ada Z-nya di sini, habis X ke Z ke Y. Lalu apa bedanya dengan structural equation modeling? Bedanya adalah kalau untuk path analysis, variable di sini berupa variable yang metrik. Sedangkan kalau structural equation modeling, variable yang digunakan adalah variable laten. Variable laten itu adalah variable yang tidak bisa terukur secara langsung. Misalnya, kesetiaan. Pendapat saya kesetiaan itu, menurut saya si orang A itu nggak setia. Tapi menurut kamu mungkin orang tersebut setia. Jadi beda persepsi ya. Jadi untuk ukuran ataupun keimanan seseorang, kan kita nggak bisa mengukurnya ya. Contohnya yang terukur secara langsung apa? Kekayaan seseorang. Kalau misalkan dia di atas UMR bisa dikatakan kaya. Karena ukuran kemiskinan dilihatnya dari angka tertentu. Begitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kamu itu harus tahu dulu jenis data kamu apa. Jadi pada saat kamu membaca jurnal harus cocokin tuh antara jenis data dengan metode. Cuma lagi-lagi, kalau kamu ngambil jurnalnya itu referensi yang baik, hal-hal kayak gini kamu nggak perlu mikirin. Kamu tinggal adopsi aja. Syaratnya jurnalnya harus referensi yang baik. Karena itu, untuk memudahkan kalian, untuk menghindari kesalahan, sebaiknya jurnal yang sudah terakreditasi. Sudah simpel. Sumber data. Untuk sumber data, itu bisa berbagai macam hal. Sumber data untuk kualitatif, posisi narasumber sangat penting. Karena kalau kualitatif dia lebih seperti menciptakan data sendiri, mencari data sendiri. Kalau sekunder kan tinggal ngambil. Jadi menentukan narasumber itu sangat penting.
Lalu jenis sumber data itu apa saja? Kita ada yang namanya narasumber. Kita melakukan wawancara ke narasumber, atau kita melihat suatu peristiwa ataupun pengamatan akan peristiwa tertentu. Kita juga harus melihat lokasinya itu seperti apa dan dokumennya. Oke, kita agak masuk ke data. Ini kita balik lagi ke statistik 1 ya. Data itu terbagi dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Dimana kuantitatif ini yang tadi saya sebut dengan metrik, kualitatif ini adalah non-metrik. Jadi kalau kita membicarakan data-datanya itu adalah data yang nominal, itu adalah data yang tidak memiliki suatu tingkatan ataupun strata. Contohnya lampu lalu lintas. Kalau tanyain apa lampu lalu lintas yang sedang menyala, kamu jawabannya antara merah, kuning, atau hijau. Jadi jawabannya berupa huruf ya. Tapi kalau ordinal itu mereferensikan ke sesuatu. Ya misalkan kuesioner. Angka 1 di situ bukan angka, tapi 1 di situ mungkin sangat tidak setuju. 5 sangat setuju, dan seterusnya. Pemilihan data atau sampel ini berkaitan dengan video statistik saya yang mengenai sampling di bab 7. Saya menjelaskan di situ apa perbedaan sampel dengan populasi. Di sini akan mengulang sedikit. Populasi itu adalah keseluruhan dari suatu analisa yang akan kalian teliti. Populasi dibagi dua, ada populasi sampling, ada populasi sasaran. Populasi itu tidak hanya sekedar jumlah suatu objek, tapi meliputi karakteristik yang dipunya oleh objek tersebut. Kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Dalam penyusunan sampel, kita harus memiliki syarat-syarat tertentu. 1. Meliputi seluruh unsur sampel. 2. Tidak ada unsur sampel yang terhitung 2 kali. 3. Harus up to date. 4. Batas-batasnya harus jelas. Dan 5. Harus dapat dilacak di lapangan. Jadi balik lagi, kalau kita mau mengambil sampel, sebetulnya ya harus memenuhi tujuan penelitian kalian itu seperti apa. Oke, ciri-ciri sampel yang ideal itu seperti apa? 1. Dapat memberikan gambaran yang dipercaya akan populasi. Jadi sama seperti video saya di bagian sampling, sampel ini harus dapat merepresentasikan populasi. Kemudian dapat menentukan presisi dari hasil penelitian akan hasil yang diperoleh. Jadi dia lebih akurat. Jadi pengambilan sampel juga harus tepat tentunya. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya rendah. Itu salah satu tujuan untuk sampel ya, agar meringankan biaya. Prosedur pemilihan sampel. Ya, sampel yang baik dapat merepresentatifkan populasi dan dapat menggambarkan karakter dari populasi. Ini sangat penting tentunya, karena kita untuk mengambil sampel itu adalah perwakilan dari populasinya. Jadi pengambilan sampel juga harus tepat sasaran. Ini adalah alasan kenapa sampel itu lebih banyak diterapkan sama peneliti. Kenapa nggak ngambil populasi? Pertama, jumlah populasi kebanyakan. Seperti saya jelaskan di video mengenai sampling, saya bilang di situ kalau kita yang mendata kira-kira rakyat Indonesia tuh tingkat kelahirannya tinggi atau rendah. Mendata semua rakyat Indonesia kan susah. Begitu kamu selesai di satu daerah yang lain malah ada proses melahirkannya. Jadi tidak selesai. Jumlah elemen populasi terlalu banyak. Kemudian kualitas data yang dihasilkan oleh penelitian sampel seringkali lebih baik dibandingkan hasil sensus. Karena pada saat kita mengambil sampel, tentunya waktu yang diterapkan dalam penelitian itu lebih cepat, sehingga datanya juga lebih akurat.
proses penelitian lebih cepat. Nah, ini yang tadi saya bilang, proses lebih cepat dibandingkan kamu mendata seluruh populasi. Alasan lainnya adalah jika dilakukan penelitian memerlukan pengujian yang bersifat merusak. Misalkan kamu ingin mendata suatu perkembangan bakteri dalam jangka waktu yang cepat misalkan, ya berarti kita harus membutuhkan, kalau kita semua populasi kelamaan, akhirnya kita pakai sampel aja. Oke, jadi tahapan untuk memperoleh sampel yang representatif seperti apa? Jadi bagaimana kamu nih menerapkan sampel dalam skripsi kamu? Kamu harus tahu dulu populasi targetnya. Kamu dari penelitian kamu itu, kamu populasinya apa sih? Kerangka pemilihan sampelnya harus jelas juga. Dari populasi sekian ribu, misalkan 1000, akan ada yang namanya batasan pemilihan sampel hingga berkurang menjadi 200 misalkan. Itu harus jelas, clear. Selama kalian tidak memiliki pengurangan-pengurangan dalam batasan sampel, ya maka kamu tidak bisa mengurangi angka populasi dan kamu terpaksa harus pakai data yang banyak. Kemudian menentukan metode pemilihan sampel. Setelah kamu tentukan kira-kira kamu mengambil sektor mana, misalkan metodenya apa yang kamu pakai, apakah simple random sampling ataukah purposive sampling dan lain-lain. Untuk metode-metode pengambilan sampel ada di dalam buku referensi, tinggal kamu baca. Oke, prosedur penentuan unit sampel berarti berapa N, berdasarkan rumus mana yang kamu pilih, berarti dikaitkan lagi dengan jenis data, dan seterusnya. Oke, manfaat sampling ya ini hemat biaya, hemat waktu, datanya lebih akurat, sama ruang lingkupnya lebih luas. Teknik sampling ada probability sampling dengan non probability sampling, itu sudah ada di penjelasan statistik di bab 7. Bisa kamu lihat slide-nya di sana. Sekarang kita akan masuk ke teknik penentuan jumlah sampel. Ini tergantung kamu ya, kamu akan menggunakan yang mana. Teknik penentuan jumlah sampel ada di buku halaman 124 sampai 130. Kita ada rumus Taro-Yanemane menggunakan N per N dikali D kuadrat plus 1. Perhitungan-perhitungannya kamu baca sendiri di buku, karena kita proposal tidak masuk ke angka yang lebih rigid, tergantung kamu akan pakai rumus yang mana, nanti akan kamu terapkan di skripsi. Jadi saya tidak terlalu mengajarkan perhitungannya seperti apa. Ada rumus dari Stephen Isaac dan William Michael, ada di halaman 124. Ada Harry King, ada rumus Slovin, ada cara interval taksiran, dan ada pakai chi-square. Atau kalian bisa menggunakan jurnal referensi yang ada. Kira-kira jurnal referensi kamu pakai apa? Ternyata dia pakai Slovin, ya udah pakai aja Slovin. Gitu ya. Metode yang dipakai dalam pengambilan data. Metodenya ada kuesioner, kalian sebar kuesioner, kamu lakukan observasi, kamu lakukan wawancara, ataupun kalian mengambil data dari suatu dokumen. Pengertiannya masing-masing tinggal kamu baca ini slide-nya seperti apa, dan informasi yang lebih lengkap itu ada di dalam buku referensi Bapak Sugiono. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.